Kalau kita belajar sejarah, apapun mulai Nabi Adam sampai hari ini, hanya dua saja di dalam surah Al-Fatihah itu. Kabar tentang atau cerita tentang orang yang an'amta alaihim, yang diberikan nikmat oleh Allah, dan orang yang diberikan siksa, minal kuffar, orang-orang yang kafir, waladhdallin. Nah. Baru beliau memulai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Beliau langsung, Syekh Nawawi langsung memerinci. Al-ba'u baha'ullah. Huruf ba di dalam Bismillah itu baha'ullah. Kehebatan Allah. Sin dalam kata Bismillah, sana'uhu, sunna'uhu, fala syai'un a'la minhu. Jadi ketinggian Allah dan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Wal mim, kata huruf mim dalam bismi, mulkuhu, yaitu kerajaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah ala kulli syai'in qadir, kekuasaannya di atas semuanya. Itu jadi Syekh Nawawi itu memperinci, mengupas bukan hanya bismi yang dari kata ismun, tetapi beliau mengutip atau menjelaskan huruf per huruf. Jadi bismillah itu dijelaskan huruf per huruf. Wal mim mulkuhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal ba'u ibtida'u ismuhu bari'um basir. Wal ba' dari bismillah tadi huruf ba, ibtida'un itu pembuka atau memulai, ismuhu dari nama Allah, dari asma Allah, bari'um basir, yaitu orang ya azat yang mencipta dan mengetahui. Wasin ibtida usmuhu, dan sin itu memulai atau dimulai untuk nama Allah, sami'un, yaitu untuk zat Allah yang maha mendengar. Wal mim, dan huruf mim itu beliau ulangi, mim ibtida usmuhu majidum malik, dan huruf mim itu adalah kata awal dari majid. Jadi itu termasuk asmaul husna. Majidun malikun. Majid itu yang yang memberi, dan malik yang memiliki. Wal alif, dan alif dari kata Allah, dan alif Allah, ibtida usmuhu Allah. Jadi alif itu adalah awal dari huruf kata Allah. Allah itu zat yang kita sembah. Wal lam, dan huruf lam dalam kata Allah itu ibtida usmuhu latifun. Jadi itu ini kode istilahnya. Ini jadi rupanya Bismillahirrahmanirrahim menurut Syekh Nawawi ini ternyata itu kode. Jadi berisi kode-kode huruf. Jadi alif dalam kata Allah itu adalah A yang bermakna Allah. Lam itu artinya latif, yang maha lembut. Wal ha dalam kata Allah, dan huruf ha dalam kata Allah, ibtida'us muhadi, itu permulaan dari kata sifat Allah yang bermakna hadi, pemberi petunjuk. Jadi luar biasa beliau ini. Bismillah ini ternyata dikupas dalam kode-kode rahasia. Tetapi semuanya berkaitan dengan asma-asma Allah. Jadi ha itu al-hadi. Warra dari kata ar-Rahman, ra ibtida'us muhu razzaq. Itu asal
atau awal huruf dari lafadz Razzaq. Jadi pemberi rezeki. Jadi nggak ada di dunia ini zat yang memberi rezeki kecuali Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan Allah yang memberi rezeki. Wal ha dalam huruf Rahman, dalam kata Rahman, ha ibtida'u ismu Halim. Itu awal dari kata Halim, zat Halim yang orang Jawa itu apa ya? Halim itu aris kalau di pesantren. Aris itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu lembut juga sebenarnya. Halim itu lembut. Lembut hatinya. Lembut hatinya, Halim, terbuka hatinya atau lebar hatinya, apa? Tuhan yang maha pemurah lah, Halim. Wan nun dan huruf nun ibtida'u ismuhu nafi' wa nur, dan huruf nun dari kata Rahman tadi itu bermakna nafi', zat yang memberikan manfaat, wa nur, dan zat yang memberikan cahaya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ayat berikutnya. Wasyukrulillah, yaitu bersyukur kepada Allah, bini'amihi sawabi'i ala ibadihi, dengan berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya, alladzina hadahum lil iman, khususnya mereka yang diberikan petunjuk untuk iman. Rabbul alamin, penguasa atau pengatur alam semesta. Ay khaliqul khalqi, yaitu khaliqul khalqi. Jadi Allah itu khaliqul khalqi, zat pencipta semua ciptaan. Itu khaliqul khalqi. Warazzaquhum muhawwiluhum minal hal ilal hal. Waraziquhum, dan Allah memberi rezeki, muhawwilahum ilal hal, minal hal ilal hal. Jadi Allah itu memberikan rezeki minal hal ilal hal. Kalau dalam bahasa kita itu rezeki itu seperti roda pedati, minal hal ilal hal. Jadi rezeki itu tidak mungkin orang kaya-kaya terus atau miskin-miskin terus. Allah sebagai pemberi rezeki itu memberikan dengan minal hal ilal hal. Berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Berikutnya, ayat berikutnya Ar-Rahman. Pengasih, al-atif alal barri, yaitu yang memberi, yang memberikan sesuatu atau lembut alal barri, kepada orang yang berbuat baik, wal fajir birrizqi lahum. Jadi Allah disebut pengasih itu karena Allah memang maha lembut memberikan kepada orang yang berbuat baik maupun orang yang maksiat, yang fajir. Jadi rezeki Allah itu tidak pilih-pilih. Makanya Allah itu disebut Ar-Rahman karena Allah itu Al-Atif alal barri wal fajir birrizqi lahum. Jadi rezeki Allah itu diberikan kepada orang yang baik maupun orang yang buruk. Wa daf'ul afati anhum, dan Allah juga yang mencegah keburukan kepada mereka. Jadi Allah disebut zat yang Ar-Rahman karena Allah rizkinya tidak pilih kasih, kira-kira gitu. Baik kepada orang baik maupun kepada orang yang fajir, orang yang maksiat. Dan berikut juga bahaya sama. Allah berikan juga kepada orang yang baik dan Allah juga berikan kepada orang yang fajir. Jadi yang disebut penyakit atau wabah kalau hari ini ya, atau penyakit atau keburukan itu bisa menimpa siapa saja. Jadi Allah mendapat sebutan Ar-Rahman karena Allah tidak pilih kasih dalam memberikan rezeki, termasuk juga memberikan penyakit ataupun bahaya. Jadi jangan merasa yang beriman terus merasa nggak mendapatkan cobaan, enggak. Atau yang merasa kafir saja yang disiksa, tidak. Ar-Rahman itu zat yang Allah akan berikan kebaikan dan keburukan kepada siapapun, baik kepada orang yang berbuat baik maupun yang berbuat maksiat. Ar-Rahim. Yang kedua ya berikutnya adalah Ar-Rahim. Kata Ar-Rahim, penyayang biasa kita sebutnya.
Apa yang disebut Ar-Rahim? Kalau menurut An-Nawawi, ay alladzi yastatiru alaihimudz dzunub fid dunya. Jadi Allah itu Ar-Rahim, disebut penyayang karena Allah itu menutup dosa-dosa di dunia ini. Jadi siapapun yang punya dosa ya ditutup oleh Tuhan di dunia. Jadi wa yarhamuhum fil akhirah, dan Allah memberikan rahmatnya di akhirat, fayadkhuluhumul jannah, dan Allah memberikan rahmat di akhirat yang semuanya akan dimasukkan surga. Jadi Ar-Rahim ini adalah maksudnya di dunia Allah menutup keburukan, dosa, dan berfungsi di akhirat sebagai rahmat kepada orang-orang yang akan dimasukkan surga. Ayat berikutnya Maliki Yaumiddin bi isbatil alif inda Asim. Jadi kalau bacaan Imam Asim itu Malik, artinya alif, ada alifnya. Karena ada bacaan imam yang lain itu bacanya bukan Maliki Yaumiddin, bukan, tapi Maliki Yaumiddin. Jadi beliau menggunakan Asim, wal Kisai, dan Imam Kisai wa Ya'qub itu bi isbatil alif. Wa isbatul alif inda Asim wal Kisai wa Ya'qub ay mutasarrifun fil amri kulluh. Nah, apa yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin? Mutasarrifun fil amri kulluh. Allah yang memperjalankan, yang menukar-nukar maksudnya, fil amri kulluh yaumil qiyamah. Allah yang berhak untuk memposisikan apa saja yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu yang punya kemampuan untuk merubah, mengambil kebijakan, mengatur semua aturan itu hanya Allah. Makanya Allah disebut Zat Malik Yaumiddin, Raja, pemilik hari kemudian atau hari kiamat. Ay mutasarrifun fil amri kulluh fi yaumal qiyamah. Qala ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Itu pada ayat Allah, pada ayat yang lain Allah berfirman, apa yang disebut Malik Yaumiddin itu yaumul la tamliku nafsun, yaitu pada hari la tamliku nafsun, tidak memiliki seseorang, li nafsin, kepada dirinya, dia tidak bisa mengkontrol dirinya, wal amru yauma idzil lillah, dan pada hari itu semua urusan hanya ada di tangan Allah. Itu pada surat Al-Infitar ayat 19. Jadi Malik Yaumiddin itu yaitu yaumul la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Wa indal baqin, dan menurut sebagian imam, bi khadzfil alif, itu dengan membuang alif dari kata Maliki Yaumiddin menjadi Maliki Yaumiddin. Wal makna, ya adapun maknanya ay mutasarrif fi haulin alil ma'siyah illa bi ismatik wala quwwa ay al mutasarrif fi amril qiyamah bil amri wan nahyi, yaitu zat yang memiliki kemampuan untuk mengatur urusan ketika hari kiamat, untuk memberikan perintah dan larangan. Ayat berikutnya, iyyaka, kepadamu Allah, na'budu, kami mengabdi. Artinya, aila na'budu ahadan siwak, artinya tidak ada zat yang kita sembah selain Allah. Jadi iyyaka na'budu itu artinya la na'budu ahadan siwak, kita tidak boleh menyembah sesuatu apapun kecuali Allah. Wa iyyaka nasta'in, artinya wa iyyaka nasta'in maknanya bika nasta'in, dengan Allah, karena Allah. Nasta'in, kami meminta pertolongan, ala ibadatik,
minta pertolongan ala ibadatik dengan menjalankan ibadahnya, falal Islam, fala haula anil maksiyah illa biismatika, maka tidak ada kekuatan untuk melakukan maksiat illa biismatika, kecuali dengan penjagaan Allah. Wala quwata anit ta'ah, dan tidak ada punya kemampuan untuk melakukan ketaatan illa bitaufiq, kecuali dengan taufik Allah. Jadi iyyaka nasta'in itu maknanya kita juga nggak boleh sombong bahwa kita seorang melakukan maksiat itu pasti dalam pengetahuan Allah. Dan kita juga tidak memiliki kekuatan apapun untuk melakukan ketaatan kecuali dengan taufik Allah. Jadi Allah sebenarnya kalau kita beribadah, melakukan kebaikan itu kita juga nggak punya kekuatan. Jadi kalau orang baik atau ahli ibadah juga jangan sombong, karena kamu juga nggak punya kekuatan. La quwata alat ta'ah. Kamu tidak punya kekuatan untuk melakukan ketaatan illa bitaufiq, kecuali dengan taufik Allah. Ayat berikutnya, ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, ay zidna hidayatan ila dinil Islam. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Artinya zidna hidayatan, ya Allah tambahi kami hidayah, petunjuk, ila dinil Islam, kepada agama Islam. Jadi siratal mustaqim itu dinil Islam. Awil makna atmana awil makna atammana atammana muhdiyina ilaihi, supaya kita diberikan istiqomah untuk mendapatkan hidayah yang menuju kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, ay dinul ladzina mananta alaihim biddin. Yang dimaksud dengan kata siratal ladzina an'amta alaihim ay dinul, yaitu aturan atau agama alladzina mananta alaihim, yaitu aturan yang telah diberikan kepada mereka, biddini dengan agama, minan nabiyina dari para nabi, wasiddiqina dari orang-orang yang jujur, orang wasyuhada dan orang-orang syuhada, wassalihin dan orang-orang yang soleh. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Ghairil maghdubi ay ghairi dinil yahud. Yang dimaksud dengan kata ghairil maghdubi yaitu bukan jalan atau agama orang-orang Yahudi. Alladzina ghadabat, yaitu mereka orang-orang Yahudi yang telah dibenci oleh Allah. Alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, ay waladdallin ay ghairi dinin nasara, yaitu bukan jalan, bukan agama Nasrani. Alladzina dhallu 'alal Islam, yaitu mereka yang tersesat dari Islam. Wa yuqalu al-maghdubi 'alaihim, dan dikatakan al-maghdubi 'alaihim, orang yang disebut al-maghdubi 'alaihim, orang yang dibenci. Siapa mereka? Humul kuffar, yaitu mereka orang-orang yang kafir. Wadh-dhallun, dan orang-orang yang tersesat. Humul munafikun, yaitu orang-orang munafik. Jadi ghairil maghdub itu maknanya itu orang-orang yang dibenci Allah. Siapa mereka? Al-kuffar wal munafikun. Lianna Allah Ta'ala dzikrul mu'minin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zakaral mu'minina fi awalil Baqarah. Menyebutkan al-mu'minin atau kata mukminin, orang-orang yang mukmin, fi awalil Baqarah, fi arba'ayatin. Jadi ini yang disebut kalau dalam tafsir namanya munasabah. Jadi
Kenapa yang disebut orang yang dibenci itu adalah orang-orang kafir dan munafik? Karena pada surat berikutnya, ini munasabah namanya, hubungan antara surat. Karena dalam surat Al-Baqarah, pada 4 ayat yang pertama itu bercerita tentang siapa orang-orang al-mu'minin, orang-orang mukmin. Itu 4 ayat. Tsumma tsanna bi dzikril kuffar. Kemudian Allah juga menyebutkan orang-orang kufur atau ciri-ciri orang yang kafir fi ayatain dalam 2 ayat di surat Al-Baqarah. Summa sanna maksudnya tadi yang kedua bidzikril kufar. Jadi Al-Baqarah itu dibuka pertama itu menceritakan soal mukmin, orang mukmin dalam 4 ayat. Terus 2 ayat itu bidzikril kufar itu menjelaskan orang-orang yang kafir, dan 3 ayat itu bidzikril munafikin, yaitu memerinci menyebutkan orang-orang munafik. Wasallas yang ketiga bidzikril munafikin itu menyebutkan orang-orang munafik fi salasi asyarati ayat. Nah, ketika nyebut orang munafik ini banyak ini. Nanti di surat Al-Baqarah. Jadi Allah ketika memerinci orang munafik itu menyebutnya itu dalam 13 ayat. Memang rumit orang munafik itu. Kalau Islam jelas, 4 cukup untuk menjelaskan. Orang kafir dijelaskan dengan 2 ayat di surat Al-Baqarah cukup. Tapi menjelaskan orang munafik itu membutuhkan 13 ayat di surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena munafik ini selain disebut orang al-maghdub, orang yang dibenci, itu memang mengidentifikasi agak susah. Bahkan Rasulullah kalah di perang Uhud juga karena orang munafik. Jadi bertempur dengan orang kafir, tapi didompleng orang munafik. Nah, ya orang munafik ini memang disebutkan banyak nanti di surat Al-Baqarah. Wa yusannu, dan disunatkan lil qari, bagi pembaca yang membaca surat Fatihah, ba'da firaghi, setelah selesai minal Fatihah, dari membaca surat Al-Fatihah, ayyaqula amin. Jadi kalau membaca surat Al-Fatihah rampung itu disunatkan untuk pembacanya wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu amin. Itu bukan hanya ketika sholat. Jadi seandainya toh kita membaca begitu, maka penutupnya itu disunatkan. Sunnah itu artinya dianjurkan oleh Rasulullah untuk menutup Fatihah ini dengan kata amin. Amin itu maknanya itu istajib, ya Allah, kabulkan. Amin itu maknanya kabulkan, ya Allah. Amin. Wa huwa ismun, ya amin itu adalah isim bimakna fi'lul amri. Jadi amin itu kalimat isim tapi maknanya itu perintah, fi'l amar. Wa huwa istajib, yaitu istajib. Cuman karena kepada Allah bukan perintah tapi permohonan. Jadi amin itu dia isim, kalimat isim tapi maknanya makna kalimat amr, kalimat perintah. Jadi kalau Anda bilang amin itu sebenarnya memerintah, hanya perintah kepada Allah. Ya Allah, kabulkan. Cuman kalau kepada Allah bukan perintah, tapi itu istajib, permohonan. Ya Allah, kabulkan doa kami. Jadi di dalam tafsir ini menurut saya berbeda dengan tafsir-tafsir yang lain, karena pertama tadi mengupas Al-Fatihah dari 4 kandungannya dan Bismillahirrahmanirrahim oleh beliau, karena memang ada ulama yang ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Beliau mengupas Bismillahirrahmanirrahim dengan kode setiap huruf. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu dibuka satu-satu, dan semua kode itu hanya berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Jadi sejak Allah, Latif, Majid, itu semua terus. Nah, pemirsa, saya pikir yang terpenting dari surat Fatihah tadi, kita tahu betul bahwa surat ini kita
gunakan di setiap sholat karena ini wajib dibaca oleh imam. Dan cukup ringkas Syekh Nawawi ini mentafsir surat Al-Fatihah, tetapi dengan sedikit berbeda karena Syekh Nawawi ini mengupas kode-kode atau membuka kode-kode rahasia dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan lupa kalau habis baca surat Fatihah, utamanya di Indonesia karena kiroatnya kiroat Asim itu tadi ke Maliki Yaumiddin itu dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Maliki Yaumiddin. Dan kita juga karena kita mazhab Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim itu dimasukkan sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Pemirsa, saya pikir itu yang terkait dengan tafsir Al-Munir karena Nawawi yang mengupas surat Al-Fatihah. Saya pikir sampai di situ mudah-mudahan ilmu beliau Syekh Nawawi bermanfaat untuk kita dan kita juga mendapatkan barokah dari karya tafsirnya ini, dari kupasan surat Al-Fatihah ini, manfaat di dunia dan juga bermanfaat di akhirat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.